Saat Rasul mendengar kelahiran Usamah bin Zaid, wajah Rasul sangat berbinar. Aisyah pernah mengatakan, siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka cintailah Usamah. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, umat Islam sangat kaya. Saat itu bayi lahir sudah punya saldo di Baitul Mal. Umar membagikan harta yang ada di Baitul Mal. Setiap tahun, saldo di sana kosong. Ketika pembagian harta Baitul Mal sampai kepada Abdullah bin Umar, sang ulama hadis, lalu Umar bin Khattab juga memberikan jatah kepada Usamah bin Zaid. Saat itu porsi Usamah jauh lebih banyak dari Ibnu Umar, 2 kali lipat. Hal ini menjadi perbincangan, dan Abdullah bin Umar mengajukan pertanyaan kepada ayahnya terkait hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh Usamah, wahai ayah? Dan Umar menjawab, sungguh Usamah itu, Rasulullah lebih mencintai dia ketimbang dirimu. Dan ayahnya, Rasulullah lebih mencintai ayah Usamah, Zaid bin Haritsah, daripada ayahmu, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Siapa Usamah bin Zaid? Mengapa ia begitu mulia? Ketika membahas Usamah bin Zaid, tidak mungkin tidak membahas orang tuanya. Ayahnya Zaid bin Haritsah, budak Khadijah yang setelah menikah, diserahkan kepada Rasul, anak dari salah satu pembesar kabilah di sukunya. Suatu ketika, ayah dan paman Zaid mendatangi Rasul dan ingin meminta Zaid kembali. Namun Zaid menjawab, tidak mungkin bagiku memilih siapapun selain engkau ya Rasulullah. Engkau bagiku menempati posisi ayah dan paman. Sejak itu Rasul mengeluarkan pernyataan, dia adalah putraku, dan aku adalah ayahnya. Jika saya meninggal, dia akan mewarisi harta saya. Namun turun surat Al-Ahzab, ayat ke-40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Lalu Rasul mencabut adopsinya, dan Zaid kembali dikenal sebagai Zaid bin Haritsah. Zaid sangat dicintai Rasul sampai Aisyah mengatakan, Rasul tidak mengutus Zaid bin Haritsah bersama pasukan, kecuali menjadikannya sebagai pemimpin mereka. Sekiranya dia masih hidup, sungguh Zaid akan menggantikan kepemimpinan Rasul. Ibunya, Ummu Aman Barakah, budak yang diwariskan dari ayahnya Rasul, ia menemani Aminah ibu Rasulullah. Rasul dirawat oleh Ummu Aman saat kecil. Keluarga terdekat Ummu Mu'aiman, semuanya syahid. Suaminya, semua syahid. Zaid meninggal, diganti dengan Ja'far bin Abu Thalib, lalu syahid. Putranya Aman juga meninggal dalam perang Hunain. Saat semua keluarganya meninggal, beliau masih terlihat tegar. Namun ketika Rasul meninggal, beliau ambruk, menangis. Abu Bakar bertanya kepada Ummu Mu'aiman, mengapa kamu menangis? Saya menangis bukan karena saya tidak tahu yang terbaik dari ketetapan Allah, tapi saya menangis karena wahyu sudah terputus dari langit. Siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, maka nikahilah Barakah, ucap Rasulullah. 2 orang tersebut adalah budaknya Rasul. Mereka dijodohkan oleh Rasul, dan pernikahan yang dibungkus oleh cinta kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya, melahirkan Usamah bin Zaid. Riwayat tentang Usamah bin Zaid tidak banyak, beberapa yang bisa didapatkan. Usamah lahir 7 tahun sebelum Hijrah 616 Masehi. Ketika Rasul berusia 46 tahun, beliau wafat pada 53 Hijriah, di usia 60 tahun. Masa kecilnya pernah tinggal di rumah Khadijah, dididik langsung oleh Rasul. Menikah pada usia 15 tahun dengan Fatimah binti Qais. Nabi begitu sayang terhadap Usamah. Tidak jarang beliau memangku Usamah bersama 2 cucu kesayangannya, Sayyidina Hasan dan Husain. Ya Allah, sayangilah mereka, karena aku menyayangi mereka. Ya Allah, cintailah mereka, karena aku mencintai mereka. Kata Nabi Muhammad, mendoakan Usamah, Hasan, dan Husain. Suatu hari, salah satu kasih sayang yang ditunjukkan Nabi Muhammad kepada Usamah adalah ketika cucunya itu jatuh tersungkur hingga keningnya terluka. Pada saat itu, beliau mendekati dan langsung menyesap darah luka yang ada di kening Usamah tersebut, lalu meludahkannya, hingga luka itu menjadi bersih, dan Usamah tidak lagi kesakitan. Di lain kesempatan, Nabi Muhammad juga rela menunda melaksanakan tawaf ifadah pada saat Haji Wada, demi menunggu Usamah. Ketika Usamah datang, Nabi langsung memintanya untuk naik ke untanya. Tentu saja hal itu membuat sekelompok orang Yaman yang hadir bersama Nabi merasa keheranan. Bagaimana mungkin Nabi menunda bertawaf demi seorang Usamah? Di antara bukti kecintaan Rasulullah kepada Usamah adalah tatkala itu, Hakim bin Hizam, salah satu orang kaya Quraisy, menghadiahkan pakaian mahal kepada Rasulullah. Pakaian tersebut dibeli Hakim dari Yaman, seharga 50 dinar, dan biasa dikenakan oleh roja-roja Yaman kala itu. Rasulullah menolaknya hadiah itu karena orang yang memberikan masih musyrik.
tapi beliau mau menerimanya dengan membayar seharga baju tersebut. Nabi memakai baju itu sekali pada hari Jumat. Lalu beliau menghadiahkannya kepada Usamah bin Zaid. Usamah dikenal sebagai pemuda yang sangat tangguh dalam berperang. Saat perang Uhud, ia datang dengan beberapa anak sahabat, tetapi Nabi menolaknya karena usianya masih belum cukup. Lalu, saat perang Khandak, ia datang dan berdiri dengan gagah, seraya ingin meyakinkan Rasulullah bahwa ia sudah mampu untuk ikut berperang. Nabi pun iba kepadanya dan mengizinkannya untuk ikut dalam perang tersebut. Bersama ayah beliau, Zaid bin Haritsah. Ayah beliau syahid pada peperangan ini. Ia pun juga ikut dalam perang Hunain, di mana Usamah selalu berada di dekat Nabi dan mendampinginya. Fatimah binti Qais bercerai dengan suaminya karena keluarga suaminya masih kafir. Beliau adalah putri dari pembesar. Setelah habis masa idahnya, Muawiyah berkeinginan meminang Fatimah binti Qais. Selain Muawiyah adalah Abu Jahl yang berkeinginan untuk meminang Fatimah binti Qais, namun akhirnya menikah dengan Usamah bin Zaid. Suatu hari, Ziyazan yang seorang pembesar Yaman menjual pakaian bekasnya dan dibeli oleh seorang tokoh Hakim bin Hizam, lalu diberikan kepada Rasul. Rasul menghadiahkan pakaian tersebut kepada Usamah. Usamah fisiknya disebutkan hitam dan pesek. Saat itu Hakim kaget mengapa pakaian kebesaran seorang raja Yaman diberikan kepada anak budak yang fisiknya jelek. Usamah tidak masalah dijelek-jelekan secara fisik, namun dia tidak sudi disandingkan dengan raja Yaman yang bukan seorang muslim. Usamah mengatakan, "Benar, demi Allah, sungguh aku lebih baik dari Ziyazan. Ibuku lebih baik daripada ibunya, dan ayahku lebih baik daripada ayahnya." Suatu hari, Rasulullah mengirim Usamah bin Zaid bersama sahabat lainnya ke desa Al-Hurakah dalam sebuah misi perang. Mereka pun berhasil memukul mundur pasukan lawan. Usamah dan seorang lelaki Ansyar mengejar seorang lelaki dari pasukan musuh dalam kondisi terpojok oleh mereka berdua. Musuh itu tiba-tiba mengucapkan la ilaha illallah. Mendengar itu, teman Usamah itu langsung mengurungkan niat untuk membunuh. Namun, Usamah sendiri malah menikamnya pengucap kalimat tauhid hingga mati. Rasulullah marah mendengar kabar tindakan Usamah itu. Ketika mereka kembali ke Madinah, Nabi menginterogasi, "Wahai Usamah, mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Nabi mengucapkan pertanyaannya berulang-ulang sampai-sampai Usamah Barandiandeh belum masuk Islam pada hari itu. Dia hanya berpura-pura, jawab Usamah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Usamah, "Mengapa tidak engkau robek saja hatinya, agar kamu tahu apakah dia sungguh-sungguh atau berpura-pura?" Usamah bin Zaid sadar Rasulullah sedang marah besar, yang kemudian membuatnya sangat menyesal. "Aku tidak akan pernah lagi membunuh siapapun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah," kata Usamah. Usamah bin Zaid sendiri yang mengisahkan peristiwa tersebut. Lihat Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusyahah Kairo, Darul Jamwami Al-Kalim, halaman 20. Di balik peristiwa tersebut terdapat pelajaran berharga. Umat Islam dilarang membunuh secara sembarangan, bahkan ketika dalam suasana perang sekalipun. Kesalahan Usamah terletak pada keberaniannya, membunuh hanya bermodal kecurigaan, meski musuh telah mengaku beriman. Ucapan Nabi, "Mengapa tidak engkau robek saja hatinya, agar kamu tahu apakah dia sungguh-sungguh atau berpura-pura," adalah sindiran keras kepada Usamah yang terlalu lancang merambah urusan hati yang pasti di luar jangkauannya. Manusia hanya berhak menghukumi berdasarkan yang tampak lahiriahnya. Sebab itulah indikator yang paling mungkin bisa diakses manusia sebagai makhluk terbatas. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berprasangka baik dan mengedepankan sikap memaafkan. Sebab salah memaafkan itu lebih selamat daripada salah menghukum. Allah sendiri mendeskripsikan dirinya sebagai Sang Pengampun dan Pengasih. Sebelum bicara soal azab atau sanksi yang pedih, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hayr ayat 49-50. "Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa Akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih." Dalam kitab yang sama, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bercerita, Sayyidina Ali, karamallahu wajah, pernah ditanya mengenai kelompok-kelompok yang menentangnya. "Apakah mereka kafir?" "Tidak," jawab Ali. "Mereka adalah orang-orang jauh dari kekufuran." "Apakah mereka kaum munafik?" "Bukan. Orang-orang munafik hanya sedikit mengingat Allah sedangkan mereka banyak mengingat Allah." "Terus, siapakah mereka?" Sayyidina Ali,
kembali ditanya. Mereka hanyalah kaum yang terkena fitnah. Cobaan yang mengakibatkan mereka, Buddha dan Tuli. Jawab Ali. Ketika usia Usamah beranjak dewasa, Nabi Muhammad menunjuknya menjadi panglima perang yang memimpin pasukan umat Islam melawan Romawi Timur Bizantium. Merujuk buku perang Muhammad, Kisah Perjuangan, dan Pertempuran Rasulullah, Naitsir, Obajah. 2014. Kejadian ini terjadi pada awal bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah, atau saat Usamah berusia 17 tahun, riwayat lain 18 tahun. Penyerangan tersebut dimaksudkan sebagai pertahanan, agar Romawi Timur Bizantium tidak lagi berpikir untuk menyerang Madinah. Sebagian sahabat keberatan dengan penunjukan Usamah tersebut. Mereka berpikir bahwa Usamah masih terlalu muda untuk memimpin tugas berat tersebut. Masih ada pembesar kaum Muhajirin dan Ansor yang lebih layak menempati posisi Usamah tersebut. Nabi kemudian mendatangi mereka yang meragukan Usamah, kepemimpinan Usamah bin Zaid. Berarti kalian juga meremehkan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, jiwa kepemimpinan telah terpatri dalam dirinya. Demi Allah, dia orang yang paling aku cintai. Demi Allah, Usamah diciptakan untuk menjadi pemimpin, kata Nabi Muhammad. Usamah lantas berangkat meninggalkan Madinah. Ketika tiba di Jurf, sebuah wilayah yang jaraknya sekitar 1 farsah dari Madinah, ia menghentikan pasukannya dan mendirikan kemah setelah mendengar kondisi kesehatan Nabi Muhammad memburuk. Beberapa saat kemudian, Nabi Muhammad wafat. Detasemen yang dipimpin Usamah gagal berangkat ke tujuan. Usamah langsung kembali ke Madinah. Ia menangis terseduh di makam Nabi karena kehilangan kakek yang begitu dikasihinya. Usamah dan detasemennya baru diberangkatkan ke wilayah penduduk Ubna, yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengantar Usamah sebagai panglima perang dengan berjalan kaki, sementara Usamah berada di atas punggung unta. Hal itu merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, yang telah menunjuk Usamah sebagai panglima perang. Ketika melepaskan Usamah dan pasukannya, yang berkekuatan 3.000 prajurit, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sebuah pidato yang bagus sekali. Berikut pesan Abu Bakar kepada Usamah dan pasukannya. Berperanglah dengan nama Allah, dan di jalan Allah, jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan memotong-motong tubuh mayat, jangan membunuh anak kecil, orang lanjut usia, juga wanita. Jangan menebang pohon, jangan merusak dan membakar pohon kurma. Jangan menyembelih kibas atau unta kecuali untuk dimakan. Kalian akan melewati suatu kaum yang berdiam di biara-biara. Biarkan mereka. Perangi orang yang memerangi kalian, dan berdamailah dengan orang yang berdamai dengan kalian, kata Abu Bakar As-Siddiq. Di saat yang sama, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium juga telah mendengar kabar tentang wafatnya Rasulullah. Namun, mereka keheranan melihat pasukan di bawah kepemimpinan Usamah, yang justru melanjutkan peperangan dan memukul mundur mereka dari perbatasan Suriah. Kekaisaran Bizantium kebingungan melihat potensi kekuatan umat Islam yang ternyata tak terpengaruh akan kabar wafatnya Rasulullah. Akibat orang-orang Romawi tidak lagi menjadikan perbatasan Suriah sebagai bagian wilayah Kekusa, sehingga pada akhirnya kekuatan mereka pun mulai menyusut. Pasukan Usamah memenangi pertempuran tersebut dan kembali dengan selamat. Sampai-sampai di kalangan kaum muslimin sendiri terheran-heran. Mereka berkata, kami belum pernah melihat pasukan yang lebih aman dari pasukan Usamah. Usamah bin Zaid wafat di Jaraf, di perbatasan Madinah pada tahun 54 Hijriah.